Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas PAI 5, kelas C, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Berikut adalah anggota kelompok 13, yaitu saya sendiri, Malvin Muhammad Dikaprio, dengan NPM 10040402124, lalu ada dua rekan saya, yaitu Saya Muhammad Saleh Arman Pratama dengan NPM 1004040200123. Lalu rekan saya satu lagi. Saya Marsala Aulia Putri, NPM 1004040200149. latar belakang. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi yang terletak di semenanjung Bosporus antara Balkan dan Anatolia, serta penghubung Laut Hitam dan Laut Tengah melalui Selat dan Dalelia dan Angea. Kota ini menghubungkan dua benua besar, yaitu Eropa dan Asia. Letaknya yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa tertarik untuk menguasainya, termasuk umat Islam. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantius I. Di atas itu sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, Bizantium, yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani, yaitu sekitar tahun 671 sampai dengan 662 sebelum Masehi. Kaisar Konstantinus I mempersembahkan Konstantinopel kepada Maria dan anak-anak Yesus dalam sebuah mosaik gereja Hagia Sophia yang dikeluarkan Konstantius I untuk memperingati pendirian Konstantinopel. Upaya untuk menaklukkan Konstantinopel dimulai sejak pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada Khalifah dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah hingga Sultan Murad II dari Daulah Utsmaniyah. Upaya selama 8 abad tersebut mengalami kegagalan sebelum dilanjutkan oleh Sultan Muhammad II, yaitu selanjutnya disebut sebagai Sultan Al-Fatih. Ketika Sultan Murad II digantikan oleh anaknya Sultan Al-Fatih pada awal 1451, secara luas bahwa Sultan muda yang berusia 19 tahun akan menjadi penguasa yang belum mampu dan tidak menimbulkan ancaman besar bagi kedudukan Kristen di Balkan dan Angea. Keyakinan ini diperkuat oleh utusan yang dikirim kepada Sultan Al-Fatih pada awal pemerintahannya. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut, di antaranya kuatnya tembok Konstantinopel yang tahan terhadap gempuran, senjata geek fire atau api Yunani yang membakar kapal-kapal, suhu yang sangat dingin, maupun kekacauan dalam negeri Islam itu sendiri. Ketika Sultan Bayazid I dari Daulah Utsmaniyah mengarahkan ekspansi ke Konstantinopel, tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng melakukan serangan ke Asia Kecil. Sultan Mahmud II atau biasanya disebut dengan Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki alasan yang kuat untuk melakukan Konstantinopel, yaitu yang pertama, dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ingin menentukan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah, lalu menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Lalu strategi dan jalannya penaklukan Konstantinopel akan dilanjutkan oleh teman saya, Marcella. Bagaimana strategi dan jalannya penaklukan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih merupakan kunci utama keberhasilan penaklukan terhadap Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, adapun usaha-usaha atau peranan Muhammad Al-Fatih dalam pembebasan Konstantinopel adalah menambah personel militer dan memperkuat armada laut, membangun benteng Romali Hishar, menghimpun persenjataan, mengadakan perjanjian damai dengan beberapa negara rival. Yang pertama, menambah personel militer dan memperkuat armada laut. Untuk menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih benar-benar telah menyiapkan pasukan atau tentara dalam jumlah yang sangat besar, agar cita-citanya untuk menaklukkan Konstantinopel benar-benar terwujud. Tentara yang mengepung kota dari darat terdiri dari 2-300 ribu prajurit. Artinya, pasukan Utsmani yang disiapkan oleh Al-Fatih untuk menggempur Konstantinopel merupakan jumlah yang sangat besar. Muhammad Al-Fatih juga memperkuat armada angkatan laut, karena laut adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan menaklukkan Konstantinopel. Beragam kapal telah disiapkan, bahkan jumlahnya mencapai sekitar 400 kapal. Al-Fatih melakukan gebrakan besar-besaran dalam membenahi angkatan lautnya, baik dari segi personil maupun jumlah kapal perangnya. Supaya negara barat makin takut mengirimkan bala bantuan melalui laut, dibentuklah
angkatan laut yang amat kuat. Kalau kapal tentaranya tidak turut dihitung, maka angkatan laut Turki itu masih terjadi dari 250 kapal pertempur. Jumlah kapal perang telah disiapkan mencapai 250 kapal. Bahkan ada yang berpendapat 400 kapal perang bukanlah jumlah yang kecil untuk saat itu. Membangun benteng Romali Hishar. Untuk memperkuat pertahanan pasukan Utsmani, Muhammad Al-Fatih membangun beberapa benteng pertahanan. Salah satunya adalah benteng Romali Hishar. Benteng ini dibangun permulaan Selat Bosporus dan memiliki arti yang sangat strategis. Menurut pertimbangan Al-Fatih, karena dari benteng ini sejumlah pasukan ditempatkan guna untuk menghalau pasukan bantuan dari Eropa yang akan membantu Konstantinopel. Benteng Romali Hishar sangat strategis. Permulaan Selat Bosporus, jangkauan dari benteng ini dapat mengendalikan armada laut Utsmaniyah yang sedang melakukan penyeberangan dari timur ke sebelah barat. Terus dilanjut menghimpun persenjataan. Muhammad Al-Fatih menaruh perhatian khusus untuk mempercanggih persenjataan Utsmani. Senjata terpenting yang paling canggih pada saat itu adalah meriam. Namun belum pernah ada meriam raksasa untuk menghancurkan tembok benteng Konstantinopel. Oleh karena itu, untuk merancang meriam raksasa yang canggih, Muhammad Al-Fatih mendatangkan insinyur ahli pembuatan meriam bernama Orban. Al-Fatih memberi semua fasilitas yang dibutuhkan, baik kebutuhan materi maupun pekerja. Yang terakhir, mengadakan perjanjian damai dengan beberapa negara rival. Untuk meluruskan rencana pengepungan terhadap Konstantinopel, Al-Fatih mengadakan kesepakatan terhadap negara-negara tetangganya yang dianggap dapat membantu Konstantinopel agar pengepungan dapat berjalan sesuai rencana. Di antaranya dengan negara Galata di sebelah timur, negara Maj, dan negara Venesia. Dua negara yang berbatasan dengan negara-negara Eropa, meskipun kemudian perjanjian ini diabaikan oleh mereka. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Muhammad Al-Fatih melakukan perjanjian damai atau kesepakatan untuk tidak saling menyerang dengan negara-negara yang berdekatan Konstantinopel, seperti Galata, Maj, dan Venesia, agar dalam pengepungan tidak menghadapi musuh selain Konstantinopel. Untuk dampak akan dilanjutkan teman saya, Arman. Dampak dari penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya tidak hanya untuk menjadikan takluk di bawah kekuasaan Utsmaniyah saja, melainkan sebagai titik tolak dakwah Islam ke seluruh Eropa, khususnya semenanjung Balkan. Misi dakwah yang dilakukan Muhammad Al-Fatih tergambar saat jatuhnya Konstantinopel. Ia langsung mengubah gereja megah Hagia Sophia untuk dialihfungsikan menjadi masjid dan mengganti nama kota menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Tujuan utama pembebasan Konstantinopel adalah untuk menyeru manusia kepada Islam. Muhammad Al-Fatih selalu berpegang teguh terhadap etika atau adab yang ditentukan oleh syariat Islam dalam memperlakukan wilayah yang telah dibebaskan. Keberhasilan dalam penaklukan Konstantinopel merupakan pembuka bagi perkembangan Islam di Eropa. Dijelaskannya bahwa sebelum ditaklukkan, Konstantinopel menjadi hambatan besar bagi tersebarnya Islam di benua Eropa. Dengan demikian, penaklukannya berarti jalan pembuka bagi Islam untuk masuk ke benua Eropa dengan kekuatan dan kedamaian lebih dari masa-masa sebelumnya. Pasca pembebasan Konstantinopel, agama Islam lebih tersebar luas di benua Eropa, khususnya wilayah semenanjung Balkan, Eropa Timur, dan Eropa Tengah. Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel tahun 1453 Masehi telah mengantarkan Kesultanan Utsmani mencapai puncak kejayaannya dan tersebarnya Islam ke berbagai benua Eropa. Bumi Eropa, khususnya di dalam Konstantinopel sendiri. Pada masa kejayaan Islam, di bawah kepemimpinan Turki Utsmani, Konstantinopel yang kemudian berubah nama menjadi Istanbul dibangun hingga menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam di dunia. Di antaranya kebudayaan Islam yang masih sangat menonjol dan menjadi bukti bagi dunia. Dengan adanya masjid-masjid megah yang dibangun oleh Turki Utsmani dan juga adanya Topkapi Palace, tempat berdiamnya Sultan Ottoman Turki.
dapat disimpulkan di hasil presentasi ini, yaitu Sultan Muhammad II atau lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu sosok sultan termasyhur di antara sultan lain yang pernah memimpin Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih menorehkan tinta emas dalam upaya penaklukan Konstantinopel dikarenakan memiliki dorongan yang besar dari sang guru yang mendidiknya dari kecil, bahwa kelak ia akan mampu menaklukkan Konstantinopel dan tersistematisnya kemiliteran yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.